Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang modul 8 pada material CCNA. Pada modul 8 ini kita akan membahas tentang network layer. Apa saja yang kita diskusikan pada modul 8 ini? Topiknya yang pertama adalah kita akan membahas tentang network layer karakteristik. Bagaimana karakteristik dari si network layer itu sendiri, di mana pada network layer kita akan berdiskusi banyak tentang paket IP versi 4 dan IP versi 6. Selanjutnya, bagaimana kita mempelajari teknik routing, menjelaskan bagaimana device itu bisa saling berkomunikasi meskipun dengan network yang berbeda. Kemudian ada juga pembahasan tentang routing table. Nah, pada gambar yang ditunjukkan ini merupakan gambaran posisi dari network layer. Dalam OSI layer, 7 OSI layer, ada pada layer setelah data link layer. Jadi pada layer pertama, physical, kemudian data link, dan kita akan membahas pada layer 3, yaitu layer network, yang intinya adalah bagaimana data itu dikirimkan menggunakan jenis internet protokolnya versi 4kah atau versi 6. Lalu pada proses yang terjadi pada network layer juga akan terjadi namanya enkapsulasi. Bagaimana data dikirimkan dari pengirim menuju ke tujuan, ada proses enkapsulasi. Ya, addressing, enkapsulasi, routing, dan encapsulation. Nah, pada proses IP encapsulation, di sini terjadi proses membentuk data itu menjadi sebuah paket, di mana IP paket ini pada network layer encapsulation terdiri dari IP header dan data. Nah, data sendiri isinya, isinya itu akan terdiri dari segmen header dan data. Ya, itu yang terjadi pada proses encapsulation. Nah, karakteristik dari internet protokol, ya IP itu sendiri, yang pertama dia adalah connectionless, oriented, dan best effort, kemudian dia media independent. Seperti apa akan kita lihat penjelasannya. Yang pertama, IP sifatnya adalah connectionless. Data yang akan dikirimkan, maka dia langsung saja dikirimkan tanpa perlu adanya persetujuan, ya. Ada persetujuan dari tujuannya. Meskipun dia tidak ada persetujuan pun, karena ada tujuan paket ke si tujuan tadi, maka paket tadi akan tetap dikirimkan. Makanya dia disebut sebagai connectionless. Contohnya seperti surat ini, ya, data ini misalnya kita anggap sebagai surat ini, maka dia akan tetap dikirimkan meskipun si tujuan ini sebenarnya tidak menginginkan paket tersebut misalnya, tapi si IP itu akan meneruskan data yang mestinya dia harus kirimkan tadi. Lalu karakteristik berikutnya adalah best effort atau usaha terbaik. Internet protokol akan melakukan usaha yang terbaik dalam proses pengiriman paket data yang diamanahi terhadapnya, gitu. Tapi dia tidak menggaransi bahwa paket yang dikirim tadi itu akan utuh, akan sama persis dengan paket yang dikirim. Jadi paket yang diterima itu bisa saja berbeda. Seperti pada contoh gambar ini, ada 3 paket yang dikirimkan, tapi rupanya pada saat diterima oleh si penerima itu hanya terdiri dari 2 paket saja. 1 paket mungkin hilang karena terjadi bottleneck atau terjadi kerusakan paket, maka itu tidak menjadi tanggung jawab si IP tadi. Dia tidak ada garansi, ya, tidak ada garansi bahwa data yang dikirimkan itu betul-betul utuh dan sesuai. Tapi dia tetap akan kirimkan dengan usaha terbaik. Kemudian IP pun karakteristiknya dia media independen, artinya tidak tergantung terhadap media tertentu. Jadi IP ini bisa saja berjalan pada media-media apapun. Contoh, pada media dengan kabel Ethernet, misalnya Cooper, kabel tembaga ini, IP pun bisa berjalan dan bisa mengirimkan paket. Dengan media fiber optik pun juga sama, dimungkinkan IP pun juga terus menjalankan fungsinya untuk mengirimkan paket.
Wireless pun juga sama. Jadi IP pun juga bisa berjalan pada media-media wireless. Nah, kemudian kita lihat ke IPv4 packet header ya, IP versi 4 packet header. Nah, kira-kira seperti ini gambaran dari paket header dari IP versi 4. Jadi terdiri dari binary. Jadi informasi network header ini dia terdiri dari bilangan biner ya, binary digit 0101. Kemudian dia memuat beberapa informasi ya, informasinya nanti kita bahas satu persatu. Dia terdiri dari ada 4 byte ya, ada 4 byte. Pada byte yang pertama dia berisi version dan internet header length. Nah, pada bagian terpenting yang ada pada byte pertama ini adalah version. Version ini akan menjelaskan apakah dia menggunakan internet protokol versi 4 atau internet protokol versi 6. Ada informasinya tercatat pada byte yang pertama ini. Lalu bagian penting berikutnya yang perlu kita lihat adalah protokol. Nah, ini biasanya menjelaskan protokol apa yang berjalan pada paket IP versi 4 tersebut. Protokol biasanya terdiri dari 2 ya, ada protokol TCP atau protokol namanya UDP. Lalu pada bagian bawah ini ada informasi source IP address atau pengirim, alamat IP address si pengirim, dan ada destination IP address atau alamat dari IP address si tujuan. Lalu kita beralih ke IP versi 6. Di paket IP versi 6 ini kita bahas dulu kenapa ada IP versi 6. Dilandasi atas keterbatasan atau limitasi dari IP versi 4. Seperti kita ketahui bahwa IP versi 4 ini hanya terdiri dari 32 bit. 2/32 dan sekarang sudah habis. Jadi alokasi blok IP versi 4 di dunia ini sudah habis dan sudah dialokasikan ke berbagai institusi, berbagai organisasi menggunakan IP versi 4. Kemudian IP versi 4 juga ada kekurangannya, yaitu end-to-end connectivity itu tidak terjadi gitu ya. Kenapa? Karena address-nya itu disembunyikan dengan teknologi namanya NAT, Network Address Translation, sehingga komunikasi tidak berjalan end-to-end. Ya, dari kampus misalnya dari Unila itu biasanya menggunakan IP private yang dia akan menjalankan fungsi NAT ditranslasikan menggunakan IP public Unila. Nah, IP public Unila itulah yang berkomunikasi dengan tujuan. Sehingga jika dari Unila berkomunikasi dengan tujuannya, maka yang dikenali hanya publiknya Unila saja, tidak sampai ke end user yang melakukan transaksi tersebut. Sehingga ini kekurangannya, end-to-end connectivity-nya tidak berjalan. Kemudian increase network complexity. Jadi karena banyak sekali organisasi yang menjalankan fungsi NAT tadi dalam rangka solusi ya, solusi agar semua device yang terhubung pada organisasi tersebut itu bisa juga berkomunikasi dengan internet global, maka meningkatkan kompleksitas network yang dikelola. Sehingga dari beberapa kekurangan yang terjadi pada IP versi 4, maka ada IP versi 6 yang mestinya juga dijalankan dan sekarang pun sudah dalam proses berjalan ya, digunakan di berbagai tempat dan organisasi. Kita lihat overview dari IP versi 6, IP6 ini didevelop oleh Engineering Task Force atau IETF. Adalah lembaga khusus yang menjalankan, mengeluarkan berbagai standar-standar yang ada pada internet. Dia akan menjawab, IPv6 akan menjawab keterbatasan dari IP versi 4. Nah, pada IP versi 4 yang hanya 32 bit, di IP versi 6 ini lebih banyak ya, jadi ada 128 bit. Artinya host yang jumlah IP address yang bisa digunakan adalah 2/128 ya, 2/128. Ya, ini sangat banyak sekali
ya sangat banyak sekali. Bahkan kalau dihitung ya semua device yang ada di dunia ini pun juga bisa diberikan alokasi IP versi 6 ya jika konsisten akan digunakan. Sehingga banyak yang bisa digunakan, apalagi era Internet of Things, semua device ingin terhubung, terkoneksi dan ingin berkomunikasi, maka solusi dengan IP versi 6 ini sangat-sangat baik sekali untuk diimplementasikan. Lalu improve paket handling. Ya, jadi ada improvisasi handling paket. Nanti kita lihat header paketnya agak sedikit berbeda dengan IP versi 4 yang tadi saya jelaskan. Kemudian juga fungsinya adalah mengeliminasi fungsi dari NAT. Jadi karena address tadi sangat-sangat banyak sekali yang bisa digunakan oleh device, maka bisa terjadi proses komunikasi end-to-end dari ujung ke ujung. Seperti tadi yang saya jelaskan di Unila, jika jalankan IP versi 6, maka host yang ada di Unila tersebut itu juga akan bisa langsung direct berhubungan dengan tujuan yang sama-sama menggunakan IP versi 6. Artinya, di ujung menggunakan IP versi 6 public, di destination pun juga sama menggunakan IP versi 6 yang public. Jadi fungsi NAT akan menghilang di sini ya, sehingga akan terjadi fitur paling pentingnya adalah secure end-to-end connection untuk IP versi 6. Nah, ini adalah paket header ya dari IP versi 6. Bagaimana IP versi 6 akan mensimplifikasi dari IP versi 4. Tetap ada seperti format ini, source IP address, ada destination IP address, tetap ada. Version pun juga tetap ada ya, version. Kalau tadi di versi 4 di version ada pada byte pertama, ya ini traffic class-nya ada istilah namanya traffic class. Lalu ada flow label, ada payload length, next header, hop limit, dan sama ya. Di sini ada source IP address dan destination address. Ini kalau kita lihat pakai header di IP versi 4 ini lebih simple ya, disimplifikasi dibandingkan dengan versi 4 tadi. Bagaimana perbedaannya? Bahwa pada header flag, fragment offset dan header checksum itu tidak ada lagi pada IP versi 6 paket header. Oke, itu kira-kira yang kita akan bahas, yang sudah kita bahas tentang IP versi 6. Host forwarding destination, bagaimana paket itu bisa dikirimkan dari jaringan yang berbeda ke jaringan yang lain, maka dia tentu perlu ada diteruskan ya, ada namanya routing table ya. Bagaimana data dikirimkan dari host itu menuju ke tujuan, itu akan melewati device lainnya yang menjadi perantara yang fungsinya adalah sebagai router ya. Di sini logonya adalah router R1. Host bisa mengirimkan paket, mengirimkan ke dirinya sendiri. Jika sebuah host mengirimkan ke alamat 127.0.0.1 pada IP versi 6, maka artinya dia akan mengirimkan data tersebut ke dirinya sendiri. Ya, 127.0.0.1 IP versi 4, dan untuk versi 6 1 ya, titik 2.2.1. Lalu localhost ya, destination is the same LAN ya, ini masih sama ya, pada LAN yang sama. Misalnya dari localhost, dari PC 1 menuju ke localhost, ini dalam satu segmen network yang sama. Jadi dia mengirimkan data pada jaringan yang sama. Lalu ada istilah remote host. Jika PC 1 ini mengirimkan ke remote host, maka networknya akan berbeda dan dia akan melewati jembatan antara network 1 dan network 2. Dia harus melewati sebuah router. Oke, pada proses pengiriman yang beda network, ada nama istilah default gateway. Ya, default gateway ini adalah sebuah fungsi dari router atau layer 3 switch yang bisa dijadikan sebagai gateway. Jadi layer 3 switch pun juga bisa dijadikan sebagai default gateway, tapi pada umumnya ya adalah sebuah perangkat router. Fitur dari default gateway yang pertama adalah si default gateway harus memiliki setidaknya satu alamat IP yang memiliki range yang sama pada jaringan LAN yang dilayaninya. Ya, tentu saja ini hal wajib ya.
Jika ingin melayani, maka dia harus punya alamat IP address yang dikenali pada network tersebut. Kemudian dia wajib menerima data, accept data dari LAN tersebut, dan dia juga punya kemampuan untuk meneruskan traffic yang ada pada LAN tersebut, kemudian meneruskan ke forwarding ke network yang lain. Dan ini dia bisa melakukan routing ke network yang lain ya. Kemudian pada gambar ini kita lihat bahwa host itu biasanya untuk bisa berkomunikasi dengan network yang lainnya atau remote network, maka dia perlu membutuhkan namanya default gateway. Ya, default gateway bisa didapatkan dari user atau dari sebuah device itu melalui namanya teknologi DHCP. Si device tadi menerima informasi network dari DHCP server, tidak secara manual, tapi secara otomatis diterima informasinya. Kemudian dia akan menjalankan fungsi network tadi di device tersebut. Kemudian pada IP versi 6 juga sama, ada namanya router solicitation atau RS ya. Jadi bisa dilakukan informasi itu diterima di sisi network, di sisi device itu secara otomatis. Dan tentu saja untuk bisa berkomunikasi dengan jaringan yang berbeda akan dibutuhkan sebuah router yang difungsikan sebagai default gateway. Lalu kita lihat ini adalah host table routing ya. Host routing table contoh dari routing table yang ada pada PC1. PC1 ini ya, untuk melihat routing table dari PC1 kalau di Windows kita menggunakan perintah netstart min -r ya, min -r ya. Kalau di Linux netstart min -r. Nah, perintah netstart ini akan menunjukkan informasi routing table untuk khusus IP versi 4. Seperti kita lihat, ini adalah routing table-nya pada PC1, bahwa destination default gateway-nya adalah 192.168.10.1 ya. Destination ke 0000 nih, artinya dari kemana saja dengan subnetnya 000. Tujuan kemana saja itu akan diarahkan ke IP address 10.1. Nah, 10.1 ini adalah IP address yang dimiliki oleh router 1 yang terhubung pada network PC1 ini. Sehingga jika ada paket data yang dikirimkan dari PC1, maka dia akan diteruskan langsung ke router 1, dan router 1 baru diteruskan ke tujuannya. Ya, pada gambar ini ada informasi routing table pada router ya, router 1. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa apabila ada sebuah router dengan dua interface, maka dia akan memiliki dua informasi routing table biasanya ya, kalau tidak ada konfigurasi virtual LAN. Router 1 ini akan memiliki informasi routing table ke arah network yang kiri ke arah PC1, kemudian juga memuat informasi routing table yang terhubung ke arah router 2 ya. Jadi rootnya adalah 10.0/24, itu akan ada pada interface gigabit 00, dan pada network 209/30 itu terhubung pada interface G00 gigabit 001. Dan pada router 1 default rootnya adalah ke router 2. Jadi dari router 1 dia akan ada default rootnya ke router 2. Sehingga jika ada paket dari PC1, maka akan diteruskan ke router 1, router 1 pun akan meneruskan ke router 2. Lalu ada tipe routing table ya, ada 3 tipe routing table, yaitu yang pertama directly connected, kemudian remote, dan ada default route. Directly connected ini biasanya yang dia terhubung langsung pada interface aktifnya. Ya, misalnya ada sebuah PC ya, ada PC ini, ada PC lain misalnya, jika dia terhubung ke dalam satu switch, maka dia akan directly connected. Kemudian remote ya, ketika
ya router itu digunakan untuk menghubungkan ya. Modelnya ada dua, mode manual dan ada mode dynamic. Manual menggunakan static route, dynamic routing ada bermacam-macam, ada OSPF, ada BGP dan seterusnya ya. Lalu default route, ya ini default route jika default tujuan semuanya akan diteruskan ke spesifik address tertentu. Untuk static routing, kita lihat contohnya seperti ini. Jadi simpel sekali, kita hanya biasanya ini untuk digunakan pada jaringan yang tidak terlalu kompleks. Jadi misalnya hanya terdiri dari 2 atau 3 network saja, maka bisa digunakan informasi static routing ini. Dilakukan konfigurasi secara manual. Jadi menambahkan network yang dituju, lalu tujuan destination-nya atau sumbernya diarahkan ke mana, gitu ya, ke router yang mana. Nah, ini masih implementasi pada network yang sederhana, is okay, tidak ada masalah. Tapi ketika kita menjalankan pada network yang cukup kompleks, yang butuh reliability dan kehandalan yang tinggi, maka static routing ini tidak bisa dilakukan karena kita perlu menghitung beban ya, beban dari router 2, router 3, maka biasanya digunakan dynamic routing. Nah, dynamic routing dia akan melihat best path ya, best path atau path terbaik. Path terbaik ini tidak selamanya yang terdekat, ya, tidak selamanya terdekat. Karena dia akan dihitung load-nya, ya, ada beberapa parameter yang dihitung, ada cost yang dihitung, sehingga bisa saja dengan jarak yang lebih jauh itu best path-nya itu akan muncul dan berbeda dengan path yang sebelumnya. Sehingga itulah kenapa banyak organisasi yang memiliki pengelolaan jaringan yang network yang cukup kompleks, dia menggunakan dynamic routing. Lalu ini informasi yang bisa kita pelajari ya, show IP route di router 1 untuk melihat IP route ya, routing table dari router 1 di Cisco biasanya menggunakan perintah show IP route, di mana L ya, keterangannya L ini adalah directly connected, biasanya interface yang terhubung langsung dengan jaringan yang sama. Lalu directly connected network C ya, C itu jenisnya directly connected, S itu static, O itu OSPF, D adalah IGRP ya. Nah, informasi ini bisa dilihat dengan menggunakan perintah show IP route.